Karena kalau MU lu mau sejelek apapun, nih jersey apapun, sejelek apapun pasti dibeli sama. Jersey kan busuk banget, kayak salah sablon. Kayak salah sablon. Kayak salah sablon. Iya, selamat datang di FWB, Fokus Waktu Bola bersama FWB-an. Kita ada segmen baru namanya Apa? Nulis, Oke. Newbie Analysis. Newbie Analysis, oke. Gila. Gitu ya, jadi kita akan bahas in-depth analysis lah ibarat kata ya kan. Teori Angri lah kita ya di ISKS. Yo, Ada coach di sini kan, Gonzo Angri. Gua ini aja sih Karena siapa ya? oh, nggak boleh lah. Roykin. Wow, Statementnya aneh. Nah, yang episode kali ini kita akan bahas Arsenal nih, ya kan? Karena sepertinya saya sudah harus menekan panic button. Ada apa nih? Ada apa dengan Arsenal? Selucu-lucunya MU beberapa musim, tapi paling lucu adalah semua klub London musim ini. Gitu ya? Arsenal, Spurs, siapa lagi? Arsenal, Spurs, terus Chelsea. West Ham juga lucu. Ya semuanya lucu. Cuman ya kalau kita ngelihat Arsenal gitu Mute. Lu emang pengen Arsenal juara musim ini tuh lu sudah segitu seberapa besar? pede yakinnya atau ya udah gue nothing tulus aja nih. Kalau dari awal musim, tapi sebenarnya Arsenal itu kan fansnya in general ya kita sebenarnya legowo aja. Kalau kita kan pengennya, ya siapa sih yang nggak pengen menang? Iya. Ya kan? Cuma kan Jawaban aman banget tren pas dari begitu awal ya. musim menunjukkan kan kayak naik terus nih gitu kan dengan squad yang memang better than ever lah ibarat kata dibandingkan misalnya di musim-musim sebelumnya dan juga era-era sebelumnya gitu kan. Tapi ya udah, dan gue melihat momentumnya sebenarnya naik apalagi ketika kita akuisisi Trossard. Menurut gue itu apa ya? Pemain kuda hitam lah ibarat kata Lu punya gitu kan. ambisi lah ibaratnya Ambisi lah, wah gitu. makin bagus dan makin makin dalam gitu spotnya. Tapi ya udah, lagi-lagi menurut gua inexperience lah ibarat kata, kurangnya pengalaman tuh akhirnya terbukti gitu kan di panggung-panggung besar. Berarti Arteta nggak bisa membuat pemain-pemainnya itu kebus mentalnya ketika match-match gede. Karena gini, gue ketika nonton Arsenal Bournemouth ya, ketika gue nonton match itu, gue ngerasa anjir nih Arsenal keren banget. Lu bakal bisa pada juara nih. Gue ngelihatnya memang kayak lu dapat gelar aja di match itu. Cuman maksud gue fighting spirit di match itu yang gue nggak ngelihat kayak kemarin di lawan City sih sebenarnya. Entah kenapa ya, benar-benar menjelang akhir-akhir musim gitu ya. 5 fixture terakhir kemenangan cuma sekali, serinya 3 kali dan Leeds United ya terakhir menang. kalah. Abis itu kalau Sekali, lu gitu. ngelihatnya Arsenal ini sebenarnya ada apa dengan Arsenal, coach? Oke, gini, kalau lu Asik. ngeliat Arsenal dari zaman Arsene Wenger sekalipun, itu sebetulnya tim yang memang biasanya di awal-awal tuh emang ngegas. Bahkan musim ini adalah musim terbaik mungkin menurut gua ya setelah di era Arsene Wenger menurut gua dipegang Arteta ini. Dan Arteta kan yang memecahkan trofi walaupun belum trofi EPL yang sudah 20 tahun tidak datang ke ke Gunners. Ya mungkin sama kayak Liverpool kali, nunggu 30 tahun dulu baru bisa juara IPL ya. Coy. Kayaknya sih gini ya. Apa lebih lama? Arteta, lo kalau mau lihat itu rata usia termuda itu ada Arsenal dan Southampton yaitu 24,5 tahun. Artinya Arteta itu memiliki skuad yang memang untuk mengarungi sebuah liga itu agak sedikit sulit untuk memenangkan kompetisi dengan anak muda. Sorry coach gue potong, tapi ketika Arsenal atau nggak Arteta ngomong dengan statement seperti itu, dengan perkataan seperti itu nggak bisa jadi alasan terus. Karena ketika lo ngelihat pemain-pemain muda ini harusnya mereka tuh darah muda, darahnya para remaja yang bisa semangatnya lebih besar Masalah lagi. terbesarnya tuh dilatih oleh Arteta bukan Roma Irama. Karena gini. Gue bukan bilang ini sebuah alasan. Ini adalah sebuah you cannot win with the boys. Lu nggak bisa memenangkan gelar juara ini dengan lu butuh gelandang. Ajax bisa. Veteran Ya gitu Ajax menurut lo. beda Pak, lu Liga Belanda. Kompetisinya juga beda ya Kompetisinya tingkat intensitasnya juga beda. Tapi gue melihatnya sih kalau bicara Arsenal, gue bilang butuh tahun ketiga untuk menjadikan tim ini jauh lebih solid. Dengan squad yang ada ya. Iya, gitu. Arteta ini udah musim keberapa ya? Enggak, maksudnya dari yang mereka kemarin ngebangun, mereka kan baru ngebangun pada saat beli Ramsdale yang sampai 5 pemain kalau nggak salah sampai 100 juta pound. Tapi pembeliannya Arteta musim ini pun semuanya gatot loh. Vieira yang paling dekat menurut gue bakal cabut atau nggak bakal dipakai. Siapa sih yang kemarin dibeli sama Arteta tuh? Gini, lu nggak bisa ngelihat per parsial gitu. Arteta nih ngebangun dan dia dapat trust dari manajemen. Bahwasanya bagaimana lu membangun sebuah tim
kepingan pertama dari goalkeeper deh. Berapa tahun terakhir setelah Jens Lehmann akhirnya lu punya kiper yang settle, Ramsdale, yang bahkan menurut gua Setuju kiper gue. terbaik Liga Inggris. Timnas Inggris harusnya, bukannya Pickford. Menurut gua ya, ini menurut gua ya. Iya, karena memang gue bilang kayak di episode sebelumnya, Gareth Southgate itu emang rada-rada Maguire dimainin ya. Oke, lanjut lagi. Balik lagi, gua ngeliat bagaimana dia juga ngebangun pertahanan. Iya. Saliba lah, paling the Saliba best. itu tapi kan akhirnya Cedera, ya, sempat cedera. segala macam. Lalu Bukayo Saka yang jauh lebih matang dari Yes. semenjak dia ditarik-tarik sama pemain Semenjak kenal. Italia kan Iya. segala macam. Terus juga bagaimana Martinelli walaupun On and off ya. segala macam. Ya menurut gua Arsenal Odegaard-nya Iya. pada saat fase dia baru dipinjam dari Real Madrid lalu jadi pemain Arsenal yang betul-betul yang gue juga bingung kayak mendatangkan pemain-pemainnya. Gue bukan berarti gue setuju ya, tapi kayak Jorginho buat apa gitu loh. Tapi Jorginho kan bisa dibeli itu karena memang pengalamannya dia, coach. Ya kalau pengalaman mah kakek gue juga pengalaman. Iya. Gue bicara pengalaman, apakah impactnya ada ke tim? Itu poin. Tapi poin kan utama. sebenarnya ketika lo mendatangkan pemain berpengalaman, udah mateng, dengan ngelihat sekuatnya Arsenal sekarang yang senior siapa? Granit Xhaka. Iya. Mau siapa lagi? Maksud gue ketika Jorginho ngebawa oke dari dia di Chelsea sebelumnya juga oke, terus Iya. juga sama Italia juga ya track recordnya nggak jelek-jelek amat lah. Maksudnya kan bisa jadi Enggak. abang-abangan. tanda Gue kutip. nggak setuju kalau jadi abang-abangan lo mendingan cari aja di pos kamling. Tapi gue ngeliatnya sih gini, kalau kita bicara pada saat pembelian Jorginho menurut gue hanya menambah kedalaman skuad aja kalau in case kayak Partey cedera, ya. Cedera. Karena memang salah satu Kedalaman kunci lah ya. Arsenal adalah Partey. Oke. No oke, Partey, oke. no party. No party. Iya, dan itu yang gue lihat Arsenal musim ini yang sangat bergantung ke 1-2 pemain. Iya. Dan pada saat mereka tidak ada, kelihatan limbung. Kelihatan banget ya Dan limbungnya. ini yang menurut gue yang membuat Arsenal turun Iya. selanjutnya. PR besar. Biar bagaimanapun sebenarnya kalau dilihat apapun hasilnya nanti di akhir, walaupun ini kan kedengeran kayak subjektif banget nih dari keluar dari mulut seorang fans Arsenal. Cuma ya so far ya dari 2015 paling terakhir itu 2015 kita jadi top 3 ya di table. Jadi ya kita bisa bilang ini pencapaian terjauh gitu yang kita bisa dapatkan selama ya paling tidak 1 dekade Betul. gitu. Ini terbaik yang bisa Arsenal dapetin. Karena lu ada City yang sedang superiornya. Oke, lagi Lu, peaknya ya. lu istilahnya ya. Pep Guardiola yang mungkin tahun ini akan mendapatkan Liga Champion, prediksi gua. Pasti dapat Ditambah dia. lagi lu punya mereka punya robot seorang Erling Erling Haaland yang bisa Cheat code banget ya, semua. benar-benar. Lu kayak pakai main PS pakai Game Shark tau nggak lu? Benar. Jadi gua ngelihatnya udah ini missing link yang dibutuhkan oleh Pep Guardiola adalah seorang Erling Haaland yang notabene itu nggak dimiliki sama Oke. Guardiola. Sejak sebenarnya. ditinggal Arsene Wenger di 2018 lo merasa setuju nggak bahwa nggak ada perubahan signifikan sebenarnya walaupun sekarang ya lagi top 2 lah paling tidak di table. Tapi sebenarnya gini, ketika kita ngomongin Arsenal musim ini, ketolong dengan tim-tim lain yang memang bapuk. Oh lagi bapuk. Liverpool bapuk, Chelsea bapuk, MU lagi musim pertamanya Erik ten Hag belum bisa kita nilai. Abis itu juga Newcastle Kurang lo. yang tiba-tiba Giliran naik. Ten Hag aja lo bilang musim pertama. Lu kira Lampard itu Potter semua nggak musim Sekarang pertama. gini, musim pertama terapi trial and error-nya Ten Hag, A/B testingnya, coba-cobanya berhasil coach. Berhasil, Kalau ngomongin yeah. parameternya, trofi, oke, Terlalu fans MU buka subjektif. puasa. Terlalu Tapi kalau kita subjektif. ngomongin sekarang Arteta udah 2,5 tahun kalau nggak salah. Correct me if I'm wrong Yeah. kalau misalnya Arteta udah 2,5 tahun. Cuman Arteta itu momentumnya di musim ini sangat bagus sekali. Mereka cuma bersaing sama City doang. Dan yang paling sulit Dia adalah baik. ketika musim depan. Hitung Oke. pemainnya juga bos. Arteta dikasih pemain kayak siapa? Iya, Secara benar. kualitas lu nggak bisa apple to apple bilang bahwasannya lo bicara Ten Hag itu. Gua nggak bilang Ten Hag gagal atau tapi kalau misalnya lo bilang bahwasannya Ten Hag itu let's say sukses antara Arteta, Iya. ya menurut gua enggak lah. Tapi jadi menurut lo kalau misalnya nih Arteta nggak dapat apa-apa musim ini, trofi, tapi dengan Ten Hag di-compare dengan dapat 1 piala kebo, menurut lo lebih bagus mana? Kalau Arteta gua- atau Erik Ten Hag? Lo kalau mau hitungan trofi Ten Hag. Lo bicara trofi ya. Trofi. Lo Tapi soalnya- secara kualitas permainan deh. At the end of the day itu pencapaian ya. Gue masih gitu. megang Arteta untuk Arteta bahkan jelas. untuk tahun Ya. tahun depan ya. Nah tahun depan ini yang akan jadi lebih sulit sebenarnya Ya, coach. Karena ya, ya. ketika MU akan jor-joran beli pemain. Pasti kan. Ya. Newcastle United yang pasti juga akan menjadi salah satu the next big thing di Liga Inggris. Dan Liverpool yang menurut gua akan juga nggak pelit beli pemain. Jadinya musim depan not even 5. Ranking 5 Arsenal nggak bisa. Liverpool akan tetap pelit kok. Gua for sure
lu udahlah, Liverpool udahlah saatnya ganti pelatih. Yang lo Lampard. dibawa aja langsung ya. Yang lo bilang tadi di awal sempat coach bahwa sebenarnya Arsenal bahkan dari zaman-zaman pelatih sebelumnya emang ngebut di awal dulu terus loyo di akhir. Nah, apa lo lihat juga apakah nanti tren ke depannya gitu juga gitu dengan momentum yang mungkin udah hilang gitu. Ya kalau kata, salah satu rekor atau enggak pencapaian terbaiknya si Arteta sama Arsenal aja musim ini gol diferensiasinya adalah 40. Jadi kan lumayan banyak ngegolin sebenarnya. Cuman sayangnya memang hasilnya di beberapa match terakhir ya juga kurang gitu kan. Iya, lu lihat deh 3 pertandingan pada saat mereka imbang lalu akhirnya kalah lawan City. Ini full bukan kesalahan, maksudnya permasalahannya ada di kedalaman skuad yang memang tidak bisa untuk terus melaju. Ini yang gue bilang tadi kehabisan bensin. Arteta juga sudah mulai kebaca taktiknya segala macam. Menurut gua itu yang menjadi kompilasi positioning Arsenal saat ini. Tapi lu peringkat 2 tuh not bad, man. Benar, maksud gue Not juga bad. fans Arsenal pun tidak ngoyo benar kata lo Berapa lama udah mereka nggak main Liga Ya Champions? udah, maksud gue peringkat 2 udah alhamdulillah. Dan kalau misalnya kita bandingin Arsenal dengan klub papan atas lain di Premier League gitu ya, menurut gue permasalahannya kurang lebih sama kayak MU, kayak Liverpool. Kedalaman skuad tuh kurang banget coach. Jadinya Beda-beda sih masalahnya. Kedalaman skuad Liverpool karena badai cedera. Iya. MU kedalaman skuad karena tiba-tiba ada yang otaknya kosong. Iya, misalnya iya. Kalau Arsenal maksudnya dari defaultnya sendiri ya. tapi menurut kalau ya? Chelsea kedalaman skuad banyak, pemain bagus-bagus, tetapi yang kosong otaknya siapa? Enggak, Nah. Todd Boehly. Itu boleh ya. Tahu nggak benar. kenapa? Dia beli kayak ada orang jual beli Beli iya. gitu. beli orang lewat beli. Maksud gue dia nggak mikir bagaimana skemanya cocok atau tidak. Dia tuh nggak punya konsultan gitu kayaknya coachnya kalau Todd Boehly tuh. Todd Boehly Bener-bener subjektif dia aja, gue pengen beli ini, pengen beli itu Ya. gitu. kayaknya dia pesugihan deh. Gue nggak yakin dia ngerti bola dan pembisiknya ngerti bola sih. Karena yang dia beli pun menurut gue pemain-pemain yang harganya kemahalan, overpriced dan tingkat kegunaan ke timnya juga hampir nggak ada. Lu mau Iya. ujian nih? Iya biasa, contekan banyak bener contekan gue sama Mutia. Terus tapi lo setuju gak sih coach lagi-lagi kalau masih bahas Arsenal nih? Banyak yang bilang, pandit-pandit yang bilang termasuk misalnya Siapa? Rovan Persie juga, terus Iya. Gary Neville juga mengatakan bahwa mentalnya Arsenal ini sebenarnya bermasalah gitu karena lu settle untuk ya udah jadi runner up atau almost gitu untuk jadi champion. Jadi lu bukan berjuang untuk jadi juara tapi mencoba doang untuk jadi Karena juara. gue ngutip juga dari Van Persie gitu coach ya. Van Persie bilang ketika WhatsApp lo ya? WhatsApp gue, Van Persie dibilang ya kalau misalnya Arsenal tuh pengen ada keuangan yang sehat di klub kan. Tapi Van Persie bilang kan juga, gue nggak mau keuangan yang sehat, gue mau Liga Inggris, gue mau trofi. Terbukti dia menang waktu itu sama MU. Coba maksud gue permasalahan klasik Arsenal kalau gue soto-sotoyan sebagai fans MU ngelihat Arsenal itu secara income apa segala macam sehat, cuman secara pemain ya gitu-gitu aja. Lo lihat deh beberapa musim terakhir atau nggak musim ini, nggak ada pemain yang benar-benar mentereng banget yang dibeli. Yang mentok Odegaard, Gapsus sama Zinchenko yang juga City reject gitu istilahnya. Big transfer iya, lah ya Iya. gitu. Maksud gua tidak ada, ya tadi yang gue bilang coach, tidak ada abang-abangan yang bisa nge-boost mental. Kayak contohnya kita ngelihat ada Ibrahimovic di Milan, dia nggak main, tetapi dia uang ganti, set Ya. bos, ngeri. Nah, lo lihatnya gimana coach? Ini ya, lo kalau bicara Mental gitu ya. Arsenal itu ingat nih kelas Anelka dibeli cuma 500.000 pound, lalu dijual dengan harga kalau nggak salah 30 juta pound kalau nggak salah ya, koreksi kalau gue salah. Tapi yang pasti prinsip ekonomi itu udah ada di pada saat Arsene Wenger. Kita tahu bahwa Arsene Wenger adalah salah satu ahli ekonomi lah. Ya. Dan kita tahu Arsenal setelah dari Highbury lalu pindah ke ML itu membutuhkan biaya besar karena harus mengupgrade stadiumnya supaya jadi dengan kapasitas yang lebih besar daripada Highbury saat itu, dan itu cost sampai harus ngejual nama menjadi Emirates. Ya itu something, dan artinya ada balance. Oke. Beda Arsenal dengan Chelsea kedatangan Roman Abramovich saat itu yang notabene dengan duit Rusianya dia bisa beli apa aja. Dan satu kelebihan dia dari dia dibandingkan Todd Boehly adalah si Roman itu ngerti bola, sedangkan Todd Boehly tidak coach. Gue rasa Roman juga nggak ngerti bola, tapi Cuma setidaknya pembisiknya bagus. Iya. Oke. Semua balik lagi ke pembisik. Pembisik itu apa artinya pembisik? Maksudnya mereka-mereka yang ada di sekitarnya gitu. Nah balik lagi ke Arsenal, lagi-lagi gue bilang rataan usia muda ini, lu pada saat lu
beli Odegaard itu kalau nggak salah, maksud gua dari Real Madrid itu harganya jauh lebih murah karena Odegaard itu tidak kepake di Real Madrid. Iya. Dan lu kalau dijual lagi mungkin akan lebih tinggi. Bukannya Saka, lu bisa nilai transfernya bisa gila-gilaan, segala macam. Nah, balik siapa? Martinelli. Gue sebelum dia main di Arsenal, gue juga nggak tahu Martinelli main di mana. Mungkin sama emaknya kali, kita kan nggak tahu. Terus Saliba, artinya scoutingnya bagus, tapi memang nggak bisa lo menangkan trofi dengan the boys, dengan anak-anak muda. Leeds United pernah di era David O'Leary. Tahun berapa itu? Mungkin ada Mujibadi yang belum tahu. Itu tahun berapa? Kalau nggak salah 2000 awal. Pada saat Harry Kewell masih di sana, segala macam. Itu kan luar biasa tuh. Tapi sampai Liga Champion, Mark Viduka strikernya, kipernya Paul Robinson. Tapi gue nggak melihat itu sebagai akhirnya lu bisa memenangkan trofi. Tapi itu berarti apa kalau mengatakan bahwa ya Arsenal ada juga masalahnya di yaitu tadi strategi para pemilik gitu, dengan mendatangkan ya nggak dalam waktu panjang gitu. Masuk kategori pelit nggak owner lo? Jelas. Jelas. Liverpool, Arsenal itu mendapatkan owner-owner yang pelit. MU walaupun Glazer emang dibenci segala macam, tapi lu lihat deh track record pembelian MU. Selalu dikasih lah kasarnya. Setidaknya masih ada lah, karena emang selalu balik modal. Seperti itu. Karena kalau MU lu mau sejelek apapun, nih jersey apapun, sejelek apapun pasti dibeli sama. Jersey kan busuk banget, kayak salah sablon. Yang kayak kotak-kotak tuh yang 2013 juga banyak yang beli juga. Jadi maksud gua adalah ketika Arsenal nih sekarang coach ya, atau Ngamut, lu ngelihatnya ya memang Arsenal tuh cuannya memang gede banget. Tetapi as prestasi nggak ada. Benar. Susah sih. Lu mau mempertahankan Arteta sampai kapan? Iya nggak? Lu lihat Arteta musim depan, kalau misalnya Arteta bisa pindah ke tim lain, Arteta akan pindah kemana? Ke Coach Donzel dulu gua. Oh enggak, Arteta akan lama. Lama menurut lu? Gue gini. Satu hal yang gue suka dari Arsenal adalah durasi pelatihnya tuh sangat baik. Ya. Artinya mereka mempercayakan proses dari tim itu sendiri. Sabarnya panjang ya? Sabarnya panjang. Nggak kayak Chelsea ya? Chelsea tuh nggak gini. Reaktif. Bukan, karena punya duit. Beda bos, orang kaya bebas bos. Orang kaya kalau diajak tongkrongannya bubar masalahnya. Mourinho, lalu Conte yang dipecat-pecat itu pesangonnya itu bisa ngidupin keluarganya 7 tahun. Iya. Maksud gua nggak ada masalah gitu. Orang kalau kebanyakan duit ya kayak gitu, bingung buangnya kemana. Sekarang permasalahan di Chelsea adalah Todd Bowley pengen buang duit tapi nggak efektif. Tidak seperti yang dilakukan Roman. Sekali lagi kalau gue bilang lingkungan yang menentukan. Roman itu kalau nggak salah hampir membeli MU dan MU akhirnya malah beli Chelsea karena Chelsea saat itu lolos ke Liga Champion. Ya jadinya memang sekarang lingkungannya yang di Chelsea bisa kita bilang toksik juga ya. Karena Todd Bowley-nya pun ternyata dia nggak bisa bantu timnya, pilih Lampard juga sekarang buat apa? Gue curiga juga pemain punya grup WhatsApp yang gak ada Lampard. Ini pelatih gue goblok banget gini. Karena sempat di pertandingan apa gitu coachnya, gue ngelihat Kepa dan kawan-kawan tuh sempat kayak diskusi strategi di lapangan. Pas lupa gue lawan itu gestur yang membuat Lampard itu memang kehilangan muka. Maksud gue gini, pemain tuh punya inisiatif di lapangan, bagaimana meng-create strategi sendiri. Tapi kan itu mungkin nggak dilatih di latihan. Itu yang membuat menurut gua masalah Chelsea itu sangat pelik sih menurut gua. Memang baik MU, Liverpool, Arsenal atau klub-klub Liga Inggris lainnya termasuk City itu beruntung pada saat konflik Rusia dan Ukraina itu jadi ada jeda. Dapat membuat imbas. Iya, imbasnya jauh kemana-mana. Itu yang menurut gua. Kalau misalnya nggak ada itu, Roman masih ada dan Chelsea akan tetap baik-baik aja. Jangan lupa waktu episode sebelumnya kan kita sempat ini ya, ada tebak skor juga, pemenang giveaway bisa dilihat di layar. Nah, ini dia nih. Ya, di sini ya. Nanti langsung dihubungi oleh tim Moji ya, Pak Moji Badi yang menang dan juga kita ada giveaway. Mbak Hijab. Ya. Mbak Hijab. Iya, nanti. Emang ada apa sih dengan Mbak Hijab? Iya. Yang lagi viral itu. Enggak, bukan. Udah ada belum? Udah belum. Yang apa lagu cinta untuk siapa tuh? Starling. Iya. Lu jangan nyanyi yo jangan. Ntar maghrib lagi. Ntar bikin klarifikasi lagi. Ntar ngajuin pengacara. Oke, sorry. Aduh. Ini bukan acara gosip. Untuk episode selanjutnya ya kan kita ada giveaway 10 paket video platinum. Iya. Untuk para kita Moji nggak Badi. keluar duit. Iya, gua doang tadi gocap. Apa ya? Kita ngapain tadi untuk giveaway? Kita roasting ya? Roasting. Jadi nggak? Roasting lucu. Siapa yang
roastingan paling lucu. Untuk Arsenal ya kayaknya. Untuk karena Arsenal. lagi Di kolom komentar, Betul. lo boleh tulis di kolom komentar TikTok, IG Reels atau enggak di YouTube Shorts, silakan taruh aja. Lu nyusahin ini. Enggak, YouTube-nya, kan suka dipotong-potong, YouTube. Oh, iya, suka iya, dipotong-potong. YouTube. Jadi biar makin banyak gitu yang komen. YouTube. Roasting Arsenal, karena Roasting tolong Arsenal. lah. Betul. Tuh kan sampai copot gua. Ya emang gua nggak boleh roasting Arsenal. Jadi gini. Nah, jadi Arsenal kalau Arsenal itu lucu banget melebihi MU musim ini. Kok gitu? Lah, iya nggak? Lu doang lucu. self claim itu. Karena gini, Masih orang lucu bilang ada kan MU. kalau ada tau nggak lo meme yang panda yang lagi hujan Iya. terus nangis, Ini terus ada yang komen gajah. Gajah. enggak ada panda nangis. Ah. Tapi lagi hujan gitu terus dia duduk gitu kan. Terus Iya. ada yang Oh komen iya, gini. tau. Komen gini terus kayak kok masih ada ya yang ngefans sama MU, yang like banyak banget komennya. Gue ngerasa gue di roasting di situ. Nah, coba deh sekarang lu ngerosting Arsenal gitu. Sekali-sekali ya, Iya, gitu di kolom ya, komentar. Arsenal dulu ya. Mau lo soal gajah kayak atau apa kayak terserah, Ya. yang penting roasting Arsenal. Roasting Arsenal di komen YouTube, terus juga ajak teman-teman lu buat like komen lo, ya Nah, kan? iya. Biar makin ramai. Pokoknya yang top komen ya kan, yang roasting yang paling bagus. Ntar kita lihat juga ya, kita lihat tim juga. Moji kita lihat juga. Kita pilih. Siapa yang paling bagus? 10 pemenang mendapatkan Betul. paket platinum dari video. Ntar diumumkan di episode selanjutnya. Oh, lumayan tuh ya. Yoi, seperti biasa untuk nonton Premier League sampai habis dan juga liga-liga olahraga lainnya yang ada di paket video platinum. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya di FWB, Mario Delano, Coach Iya. Gonzul dan Mutia. Dan intinya di episode ini adalah kita ngebahas memang Arsenal yang lagi lucu-lucunya umur segini. Sampai ketemu di FWB selanjutnya. Dadah. Ah.